Oke, ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan. Teman-teman semuanya, selamat sore. Masih di suasana tahun baru dan awal tahun baru. Saya ucapkan selamat tahun baru 2025 dan semoga kita semua selalu sejahtera, sehat, berkarya dengan maksimal, dan di tahun 2025 ini semua berkat, rezeki, intinya hal-hal yang positif lebih ditambahkan ya, seperti itu. Nah teman-teman, saya kepengen update, ada satu proyek baru di Surabaya, pekerjaan awal. Nah sebetulnya beliau ini sudah customer lama Bless, ikannya juga termasuk ikan yang cukup kualitasnya sangat-sangat oke sekali, masuk kelas premium. Dan ada beberapa ikan yang dari dealer-dealer top di Bandung ataupun Jakarta juga. Nah singkat kata, ceritanya itu beliau itu beli rumah baru. Nah di rumah baru itu ada kolam lama yang memang kolamnya ini sebetulnya, maaf dalam tanda petik, ini hanya kolam standar untuk taman. Jadi filter nggak ada, kemudian pengaturan pemipaan untuk arus dan lain-lain juga ibaratnya ala kadarnya. Desainnya masih menggunakan artefak yang dibuat dari semen. Saya sekali lagi tidak ngomong itu jelek, tapi memang desain ini untuk beberapa tahun yang lalu menjadi tren. Tapi sekarang memang kalau untuk karakternya Bless, kita nanti akan kombinasi dengan beberapa batu alam asli seperti itu. Nah, singkat kata tuh intinya ini kolam ini hanya sementara, Val, karena beliau sudah ngomong paling 8 bulan kemudian nanti dihancurin total, yang area belakang ini akan jadi taman, kolam utamanya akan pindah ke depan. Nah nanti kolam utamanya ini yang akan benar-benar top, saya juga lagi rancang dan konsepkan desainnya di taman area depannya. Tapi intinya saya kepengen edukasi teman-teman bahwa pekerjaan tambal sulam atau renovasi, kenapa saya hindarin, karena beberapa customer itu kepengennya renovasinya itu ala kadarnya dengan budget yang seminim-minimnya. Saya bukan nggak mau ngerjain teman-teman, tapi sekali lagi, pertama itu capek dan repot, kedua hasilnya juga nggak maksimal. Akhirnya takut saya justru udah mengeluarkan uang, hasilnya nggak maksimal, saya pun yang mengerjakan juga rasanya kayak apa nggak sayang gitu loh. Kalau bicara untung masih tetap bisa untung, bisa gitu loh. Tapi sekali lagi, kadang saya menolak beberapa pekerjaan renovasi seperti ini karena memang ada beberapa hal yang saya udah feeling kalau ini kita kerjakan hasilnya pun nggak akan bagus lah. Intinya seperti itu. Nah, tapi beliau ini untuk yang customer Surabaya benar-benar mau mengikuti saran kita. Jadi pemipaan kita atur ulang, setting ulang. Kemudian filter kita buat juga minimal kemarin sekitar 35% ya. Kalau nggak salah karena ini outdoor. Kemudian nanti untuk estetika pun kita juga akan benerin gitu. Nah saat ini progresnya ini masih dalam tahap penggalian. Jadi memang tadinya juga dangkal sekali. Kita gali hanya lantainya. Jadi ini nanti dinding yang lama sekeliling ini tuh hanya akan berfungsi sebagai dinding kerja. Nanti kita akan cor ulang keliling dan lantainya. Intinya adalah supaya meminimalisasi resiko kebocoran teman-teman. Karena dulu sekali ya udah agak lama ya. Mungkin 4 tahunan yang lalu, 3-4 tahunan yang lalu, kita terima beberapa proyek tambal sulam yang renovasinya sekedarnya. Akhirnya intinya tidak bagus, ada yang sampai sekarang masih bocor. Padahal waktu itu kita udah menggunakan cor, udah kita sampaikan semua di depan. Tapi ya memang kita menghindari supaya intinya kita juga tidak mau customer mengeluarkan uang tapi hasilnya nggak maksimal, seperti itu. Nah kolam ini memang tidak terlalu besar. Saya lupa tonasenya total kalau dengan filter itu kalau nggak salah 14 atau 15 kubik lah. Dengan nanti kedalaman air yang baru ini hanya sekitar 70 cm. Nah yang penting ikan-ikan beliau nanti yang dari rumah yang lama itu bisa segera dipindahkan di kolam baru ini. Nah setelah itu nanti sambil proses pindahan, menata mungkin interior dan segala macam. Intinya plan beliau nanti sekitar 8 bulan sampai 10 bulan ke depan baru dibikinlah kolam yang utama di depan. Makanya kemarin waktu saya hitungkan untuk equipment, media, kemudian untuk filtrasi, saya udah jelaskan ke beliau nanti saat kolam lama ini dibongkar, media-media, pompa, equipment, dan lain-lain itu bisa sebagian dipakai untuk yang kolam depan. Jadi nggak mubazir gitu loh teman-teman. Intinya saya berusaha mengerti apa itu kebutuhan customer. Dan saya juga nggak mau, oh Pak ini bongkar total semua dibesarin apa segala macam. Dia udah bilang ini hanya sementara ya. Jadi akhirnya kita putar otak, putar pikiran supaya intinya hasilnya yang sementara ini bisa maksimal. Tapi nantinya equipment, pompa, dan lain segala macam itu kita bisa pakai lagi di depan, seperti itu. Surabaya kemarin daerah mana ya Vali itu ya? Wonokromo ya, perumahannya saya kurang tahu. Ini intinya Anam dan tim sudah pekerjaan awal, lagi bongkar, bobok, dan gali.
Nanti setelah itu pemipaan seperti biasa. Setelah pemipaan kita cor ulang yang bagian lantai bawah dan sebagian dinding. Setelah itu finishing konstruksi, setelah itu finishing filter, baru yang terakhir kita finishing estetikanya kolamnya, air terjunnya. Mungkin kayaknya beliau kepengen tamannya juga sekalian, nanti kita akan aturkan. Nah, temanya natural ya teman-teman ya, karena memang mengikuti konsep yang awal yang kolam lama ini, temanya natural. Semoga nanti hasilnya ini kalau udah jadi teman-teman akan melihat perubahannya. Ini sebetulnya kalau yang di istilah mobil itu makeover. Makeover itu jadi intinya secara bentuk apa yang lama ini kita pertahankan, tapi kita nanti akan sulap yang pasti nanti akan jadi keren sekali ya teman-teman ya. Nah, Surabaya untuk tahun ini saya lihat cukup bagus untuk awal tahun, karena tahun kemarin seingat saya Surabaya kayak tidak ada ya Val ya. Tidak ada ya, 2024 tidak ada sama sekali ya. Aduh sedih Jawa Timur ya. Kita 2024 didominasi Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya. Bahkan luar pulaunya yang ramai, Denpasar, Pontianak, kemudian Batam, Lombok, mana lagi ya? Ya itu ya luar pulaunya saya lupa, mesti lihat list, nanti kita akan list semua. Tapi semoga teman-teman untuk awal tahun ini, buat teman-teman yang mungkin di Surabaya dan sekitarnya, atau mungkin daerah-daerah Jawa Timur yang mungkin mumpung saya ada pengerjaan di Surabaya, kalau mungkin yang mau konsultasi, yang mau telepon atau apa, maaf ya. Jadi kalau saya memang sudah berkali-kali untuk konsultasi via WA itu saya nggak mau respon, karena memang sangat ribet sekali menjelaskannya. Tapi sebetulnya kalau telepon, apalagi yang memang serius untuk pembuatan kolam koi atau dan segala macam, saya pasti akan jelaskan dengan semaksimal mungkin. Nah teman-teman, sampai di sini dulu untuk pengerjaan awal proyek di Surabaya. Nanti kita akan update sekitar minggu depan sudah masuk pemipaan dan tahapan selanjutnya. Yang pasti teman-teman, kolam koi ini akan menjadi apa ya, hiburan atau menjadi estetika yang akan kita nikmati di rumah. Saran saya jangan sampai salah buat, apalagi asal buat. Apalagi kolam asal-asalan dipaksain, dan saya tahu persis ikan beliau ini termasuk ikan-ikan yang premium dan harganya lumayan. Banyak yang 2 digit juga dan udah gede-gede, udah jumbo-jumbo. Sekali lagi teman-teman, terima kasih untuk semua. Pas nih hujan nih Val, untuk semua dukungannya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, komen, dan subscribe, supaya kami ke depan bisa terus memberikan video-video edukasi mengenai pembuatan kolam koi, mengenai pembuatan kolam renang, mengenai mega tank, mengenai aviari, mengenai landscape, taman, hutan, dan segala macam. Yang pasti terima kasih untuk semua dukungannya, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.